Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nazwa Nurila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nomor NPM aku 0371241110. Mata kuliah Perspektif Global. Hari ini aku bakal membahas salah satu topik yang sering banget kita dengar, tapi mungkin belum semuanya benar-benar paham, yaitu tentang konflik antara Israel dan Palestina. Tapi di sini aku bukan cuma mau membahas konfliknya aja ya, tapi juga konflik ini dilihat dari perspektif global. Maksudnya gimana sih ngelihat masalah ini? Apa dampaknya? Dan kenapa sampai sekarang itu belum selesai-selesai juga? Mulai dari latar belakangnya dulu ya. Konflik ini sebenarnya udah dari zaman Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi bisa kita sebut sebagai bangsa Israel pengen banget punya negara sendiri. Mereka memilih wilayah sekarang yang kita kenal sebagai Palestina karena menurut mereka itu tanah leluhur mereka. Tapi masalahnya di situ, udah ada penduduk Palestina yang tinggal dari dulu di situ. Jadi akhirnya bukan konflik wilayah, tapi juga konflik agama dan politik. Banyak negara lain yang ikut campur, kayak Amerika, negara-negara Arab, dan lain-lain. Kita bakal membahas sejarah awal konflik. Awalnya, tahun 1947, PBB bikin keputusan buat bagi wilayah Palestina dan Israel. Tapi, pembagian itu dianggap nggak adil. Coba bayangin, orang Yahudi cuma 31% dari total penduduk, tapi mereka dapat 54. Wajar aja kalau Palestina itu marah. Pada tahun 1948, Israel nyatakan merdeka, dan sejak itu perang demi perang terus terjadi. Juga tragedi kayak pembantaian di Sabah dan Satin tahun 1982 dan Intifad alias perlawanan rakyat Palestina mulai pada tahun 1987. Oke, selanjutnya penyerangan oleh Israel. Israel juga banyak penyerangan ke wilayah Palestina, terutama Ramallah dan tepi barat. Mereka berkandat wilayah, bunuh banyak warga sipil, dan melanggar perjanjian damai. Padahal dulu ada perjanjian Oslo di tahun 1983 yang harusnya jadi titik damai, tapi sayangnya dilanggar juga. Yang bikin mirisnya itu, dunia internasional kayak PBB pun lambat banget responnya. Israel malah makin kuat dan ekonomi Palestina dikendalikan juga sama mereka. Selanjutnya yaitu perlawanan Palestina. Tapi Palestina juga nggak bisa diam ya. Mereka membentuk organisasi yaitu PLO dan ngelakuin perlawanan lewat intifada. Sayangnya, mereka menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi militer dan ekonomi. Kekuatan mereka jauh di bawah Israel. Setiap upaya damai selalu gagal, karena pelanggaran terus terjadi. Kesimpulan dari yang aku buat video ini, konflik itu bukan cuma soal tanah. Ini tentang keadilan, tentang siapa yang punya hak tinggal, dan gimana kekuatan besar bisa memperpanjang konflik. PBB yang seharusnya jadi penegak malah gagal, padahal mereka punya wewenang buat ngatur ini semua. Dan yang bikin parahnya lagi, Israel dapat dukungan senjata dan teknologi dari negara besar.
sementara Palestina enggak. Jadinya enggak imbang. Oke, kesimpulan tambahan dari aku, segitu dulu ya pembahasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.